Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbingan Belajar Mandiri. Bimbel mandiri bukan bimbel biasa. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita lanjut seperti janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara memberi nama atau tata nama ether secara trivial ya, trivial atau umum ya, sebutan umumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tata nama menurut IUPAC ya, aturan IUPAC. Nah, ternyata tata nama ether trivial ini sangat simpel anak-anak ya, sangat mudah sekali. Bagaimana simpelnya? Kemudahannya seperti apa? Nah, coba kita lihat. Hanya cukup menyebutkan nama alkil yang terikat pada gugus ini. Ya, nama-nama alkil yang terikat pada gugus ini diikuti dengan kata ether, gitu ya. Ulang lagi. Cukup menyebutkan nama alkil yang terikat pada gugus ini, gugus ethernya ya, diikuti kata ether. Ayo yuk kita latihan ya. Nah, alkil yang terikat pada O ini dan ini. Masih ingat ini apa? Ya, kalau metana dengan atom C, alkana dengan satu atom C namanya metana. Kehilangan satu atom H, jadi alkana kehilangan satu atom H, namanya alkil ya. Jadi kalau mula-mula namanya metana, kehilangan satu atom H, namanya metil. Nah, ini ada dua metil ya, kiri kanan ada metil. Jadi cukup kita sebut karena ada dua metil, maka nggak usah pakai nomor ya, karena di sini nggak ada atom C yang lain. Kita cukup sebut ada dua metil, berarti kita sebut dimetil ether ya, dimetil ether karena ada dua metil yang terikat pada gugus ethernya. Berikutnya, etilnya yang mana? Alkilnya yang mana? Alkilnya ada dua dan berbeda ya. Ini dan ini. Ingat, kalau ada berbeda, maka kita sebut sesuai dengan abjad ya. Jadi alkil dengan dua atom C namanya etil, alkil dengan satu atom C namanya metil. Jadi yang kita sebut dulu adalah ya etil dulu ya. Etil, metil, ether ya. Etil, metil, ether ya. Sesimpel itu ya cara menyebutkannya. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, kita lihat alkilnya ada dua juga, ada 4 atom C. Yang sebelah kanan ada 2 atom C. Nah, yuk kita sebut. Alkilnya berbeda, ingat bahwa penyebutannya sesuai dengan abjad ya. Jadi kalau ada 4 atom C, alkilnya disebut butil ya. Kalau 2 disebut dengan etil. Mana dulu yang disebut, butil atau etil? Ya, sesuai dengan abjad, maka huruf B dulu yang muncul ya. Jadi kita sebut butil, etil, ether. Nah ya, butil, etil, ether. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, kita lihat anak-anak bahwa ada apa ini namanya, alkil yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ada alkil yang bentuknya seperti ini. Nah, ini juga alkil
Ya, sudah tahu ya kalau ini adalah metil. Yang begini bagaimana? Nah, kita lihat bahwa O ini terikat pada atom C nomor 2 ini ya, pada atom C nomor 2. Maka posisi yang seperti ini kita sebut sebagai isopropil ya. Berbeda propil dengan isopropil itu tidak sama. Coba perhatikan. Kalau strukturnya seperti ini ya. Oke, kalau strukturnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah kita sebut propil, nggak usah pakai kata iso ya, nggak usah pakai kata iso. Tapi kalau strukturnya seperti ini, ya ini sama-sama mempunyai 3 atom C ya. Tapi posisi O-nya ini terikat pada atom C-nya kan berbeda ya. Sehingga kalau yang di atas ini kita bisa menyebut sebagai apa ini? Sebagai apa? Ini 3 atom C namanya propil, 1 atom C metil. Maka kita sebut dulu yang metil apa propilnya. Metil dulu ya, sesuai dengan abjad ya. Jadi ini kita sebut metil, propil, eter ya. Nah, kalau seperti ini, sama-sama memiliki atom C, beda ya. Ini 3 atom C, ini juga 3 atom C, tapi posisi O-nya terikat pada atom C yang berbeda. Strukturnya tidak sama ya. Jadi yang seperti ini disebut dengan isopropil ya. Kenapa kok iso? Nih posisi iso berarti kan bahwa kedua tangan C yang ini dia mengikat atom C yang lain ya. Jadi posisi ini disebut dengan posisi iso. Jadi ini disebut dengan isopropil, ini tetap metil. Jadi yang kita sebut dulu yang mana? Kita sebut dulu metil atau isopropil. Duluan mana? I sama M ya, duluan I ya. Jadi kita sebut isopropil metil ether. Ya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Oke. Kita lanjut ya latihannya supaya lebih ini. Nah, kita ada latihan lanjutan. Oke, konsepnya kan sudah difahami ya. Jadi kita masuk ke latihan ini dengan kualitas soal yang mungkin agak lebih sulit dibandingkan dengan yang tadi ya. Baik, dengan cara yang seperti tadi. Nah, sambil juga mengingatkan saya penamaan IUPAC dan trivial. Jadi kita coba menamai senyawa ini dengan kedua cara ya, dengan IUPAC dan trivial. Baik, kita coba trivial dulu. Jadi trivial dulu kalian harus melihat alkil yang terikat pada atom O-nya, pada gugus eternya. Ada 3. Apa namanya? Alkil dengan 3 atom C? Iya, propil. Propil. Jadi ada 2 propil. Jadi namanya apa? Kalau 2 disebut dengan di ya. Kalau 2 namanya di ya. Dipropil ether ya. Dipropil ether. Nah, berikutnya, oh ya ini kalau IUPAC apa namanya? Ayo, IUPAC masih ingat ya? Jadi kalian harus tentukan dulu rantai utama, yaitu rantai yang memiliki atom C yang terpanjang. Ingat ya bahwa struktur ROR dari ether, bahwa ini nanti tidak disebutkan atau tidak masuk ke dalam rantai utama ya. Jadi rantai utamanya yang mana? Nah, ini ya rantai utama, boleh yang di sini atau boleh yang di sini ya, sama aja. Nah, jadi yang ini adalah alkoksinya ya. Nah, yang hijau ini adalah alkoksi. Jadi kita namai apa ini? Sesuai dengan IUPAC ya.
3 atom C. Kalau satu atom C, O, ingat ya, O, CH3 ini disebut dengan metoksi. Kalau ada 2 atom C, CH2, CH3 disebut dengan etoksi ya. Kalau lupa anak-anak ingat-ingat derivat dari alkana, tinggal mengganti A dengan kata oksi. Nah, kalau 3 atom C, kalau derivat dari alkana namanya propana. Nah, sekarang kalau alkoksi dari propana apa? Propoksi ya, propoksi. Jadi propoksi ini disebut dengan propoksi. O-nya terikat pada atom C nomor berapa? Harus dilihat ini. Ini rantai utamanya ya. Jadi penomoran dimulai atom C yang dekat dengan O. Jadi nomor 1 ini ya. Nomor 1, 2, dan 3. Jadi kita sebut 1 propoksi propana. Ini kalau penamaan menurut IUPAC ya. Trivialnya di propil ether ya. Lanjut dengan soal ini ya. Kembali kita akan menamai dulu secara trivial ya, trivial. Ada alkil yang berbeda ya. Ada alkil yang berbeda. Ini alkil apa anak-anak? Ya, etil ya, betul. Nah, ini kalau ini gimana nih? Iya. Apa ini? Nah, lihat ini atom C-nya berada di posisi berapa? Gimana ini? 1, 2, 3, 4. Jadi ini boleh kita sebut sebagai apa? Oke ya, jadi kita sebut, ini boleh kita sebut sebagai sekunder butil ya. Sekunder butil, dan yang ini adalah etil. Kita susun berdasarkan abjad. Mana yang lebih dulu? Etil atau sekunder butil? Oh, etil dulu ya. Oke. Jadi etil, sekunder butil, ether. Ya. Lanjutnya untuk IUPAC. Nah, jadi rantai utamanya yang mana? Yang ini ya, yang sebelah kiri rantai utamanya. Yang ini adalah alkoksinya ya. Alkoksi. Nah, O-nya terikat pada atom C nomor berapa pada rantai utama? Nah, kita berhitungnya ingat bahwa C dimulai atau dinomori dari yang terdekat dengan O. Jadi nomor satunya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ternyata O-nya terikat pada atom C nomor 2. Jadi kita sebut bagaimana? Ya, kita sebut karena terikat di nomor 2, maka kita sebut 2. 2, ini alkoksinya ada 2 atom C. 2 etoksi. Etoksi apa nih? 2 etoksi butana. Ya. 2 etoksi butana. Yuk lanjut. Ya, lanjut. Yang seperti ini hampir sama ya. Hampir sama seperti tadi ya. Jadi kita namai apa ini? Ya, kita boleh namai apa nih? Ini sama ya anunya. Alkilnya sama dengan yang di atas, cuma posisi ini yang tidak sama. Ya, oke, kita boleh menamai ini atom C-nya terikat pada posisi seperti ini, ya, seperti ini, ya. Jadi kita beri nama apa? Apa nih? Isobutil atau sekunder butil? Ya, kita sebut isobutil ya, kayak gitu. Jadi etil duluin. Etil, isobutil, ether. Ya. Nah, selanjutnya untuk IUPAC-nya, rantai utamanya yang mana? Yang ini rantai utamanya. Maka etoksinya adalah yang alkoksinya adalah yang sebelah kanan. Oke. O-nya terikat pada atom C nomor berapa? Kita beri nomor dari sebelah
kanan ya. Jadi nomor 1, 2, 3. Nah, ini bercabang ya. Jadi ada cabangnya juga. Jadi rantai utamanya punya cabang yaitu di sini. Jadi kita sebut cabang menempel pada atom C nomor 2. Jadi kita sebut 2 metil. Nah, O-nya tadi terikat pada atom C nomor 1. 2 metil, 1 alkoksinya adalah 2 atom C, berarti etoksi. 1 etoksi, apa nih? 3 atom C, golongan alkana 3 atom C, propana. Ya. Jadi nama IUPAC-nya adalah 2 metil, 1 etoksi propana. Gimana? Sudah mulai paham? Nah, kita lanjut nih, ada soal nomor 4. Ya, oke. Kalau perlu ini anak-anak videonya di pause dulu ya. Jadi supaya kalian bisa mencoba untuk menamai. Ya, ada 3 soal nomor 4, 5, 6. Jadi sebelum dilanjut videonya boleh kalian pause dulu. Kalian coba kerjakan, habis ini dicocokkan dengan jawaban. Oke? Kita lanjut dengan menjawab soal nomor 4, 5, 6. Oke? Oh, ini tadi posisi secara trivial dulu ya. Oh, ini alkil, ini juga alkil ya. Ini metil, ini tadi isobutil ya. Isobutil, ini metil. Jadi kita sebut dulu adalah kalau secara trivial isobutil, metil, ether ya. Kemudian IUPAC-nya. Yang mana ya yang rantai utama? Ini tentunya. Ini hampir sama seperti tadi soal nomor 3 ya. Hanya berbeda di sini. Jadi ada ini nomor 1, 2, dan 3. Jadi cabangnya ada di nomor 2 ya. Kita sebut cabangnya 2 metil. O-nya terikat pada atom C nomor 1. Jadi 1 alkoksinya hanya 1 atom C, yaitu 1 metoksi. Nah, apa ini? 3 atom C untuk alkana propana. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Soal kelima. Oke. Ini sama seperti itu, hanya posisinya yang berbeda ya. Ini boleh kita sebut apa ini? Yang ini. Nah, oke, sekundar butil ya, sekundar butil dan ini metil. Jadi kita sebut metil atau S dulu. Metil dulu kita sebut ya. Jadi nama trivialnya metil, sekundar butil apa? Ether ya. IUPAC-nya IUPAC, oke, yang utamanya adalah ini ya. Oke. O-nya terikat pada atom C nomor 2 ya. Kita hitungnya dari yang di sini, bukan dari yang sini ya. Salah ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kita sebut apa nih? Alkoksinya 1 atom C, maka kita sebut karena O-nya terikat pada atom C nomor 2, kita sebut dengan apa ini nama IUPAC-nya? 2 metoksi ya, 2 metoksi butana karena 4 atom C ya. Soal terakhir. Ya, ini ada 5 ini. Ada 5 atom C ya. Ini metil. Ini nah posisi seperti ini anak-anak. Ini adalah posisi iso ya. Iso ya. Jadi ini kita sebut sebagai isopentil ya. Isopentil. Jadi isopentil untuk alkilnya dan metil. Jadi kita dahulukan yang I ya. Jadi isopentil, metil, ether ya. Sedangkan IUPAC-nya mana rantai utama? Ya, ini yang dilingkari biru adalah rantai utama. Ada cabang? Ada ya. Coba kita beri nomor dulu. Atom C-nya dimulai dari mana? Yang dekat dengan
O ya. Jadi ini nomor 1. 1, 2, 3, 4. Nah, ada cabang di nomor 2. Maka kita sebut 2 metil, cabangnya adalah metil. O-nya terikat pada 1, atom C nomor 1. Jadi kita sebut 2 metil, 1 alkoksinya adalah 1 atom C, 1 metoksi ya. 1 metoksi apa ini? Butana ya. Alkananya ada 4 atom C ya. Jadi 2 metil karena cabangnya ada di atom C nomor 2. 1 metoksi, O-nya terikat pada atom C nomor 1 dan butana alkananya adalah ini. Ya, paham anak-anak ya? Ya, tentu paham ya. Begitu mudahnya ya. Jadi baik anak-anak. Jangan lupa anak-anak belajar ya, belajar setiap hari harus belajar anak-anak. Jangan nunggu kalau ulangan ya. Nanti hasilnya kurang maksimal ya. Oke. Jadi kalau kalian butuh informasi lebih lanjut tentang bimbingan belajar mandiri, kalian boleh komen ya di video ini ya. Silahkan komen, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawanmu supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini ya. Oke, jangan lupa like-nya ya, subscribe dan tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat dari kami bimbingan belajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.